Pemirsa, bisa dibayangkan bagaimana Islam terlahir di negeri Arab, negeri yang tandus ini. Dan dari sinilah Islam bisa menyebar ke seluruh dunia. Bagaimana kondisi Jazirah Arab sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Pemirsa MTA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ikuti jejak Sang Rasul. Salli ala nabiyina, salli ala Muhammadin. Muhammad, Muhammad, Muhammadur Rasulullah, 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 Muhammadur Rasulullah. Ya qalbi yadhkur Ahmada, aynal huda mufnil. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa jika bukan karena engkau, wahai Muhammad, sungguh aku tidak akan menciptakan alam semesta. Dari sana dapat kita ketahui betapa istimewanya kedudukan Rasulullah Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan beliau telah dinubuatkan beratus-ratus tahun sebelumnya oleh para nabi pendahulu beliau. Kedatangan beliau tak ubahnya sinar yang mengusir kegelapan dan menjadi berkah bagi seluruh alam semesta. Seorang nabi besar, sosok manusia sempurna, panutan serta teladan bagi seluruh umat manusia. Mengikuti jejak beliau berarti menapaki jalan kebaikan. Mengikuti jejak beliau merupakan wujud kecintaan kita kepada kekasih Allah. Oleh karena itulah, MTA Indonesia Studios dengan bangga mempersembahkan Jejak Sang Rasul, sebuah program yang akan mengupas kehidupan Nabi mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa kelahiran beliau, masa kenabian beliau, hingga kewafatan beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa Al-Quran, sebuah kitab yang sempurna, serta mendirikan Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu bermula dari sebuah tempat yang kering lagi tandus di Jazirah Arab. Ya qalbi yazkur Ahmada, aynal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kota Makkah adalah pusat umat Islam yang mana kita kenal dalam Al-Quran disebut dengan nama Bakkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kota Makkah ini dalam surah Ali Imran ayat 97 sebagaimana firman-Nya,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Yang artinya adalah sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang ada di Bakkah, yakni Makkah, yang diberkati dan sebagai petunjuk bagi semesta alam. Kota Makkah ini telah kita dapatkan dalam Al-Quran, dan bagaimana sampai kota ini menjadi pusat Islam sehingga terlahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin banyak yang bertanya tentang asal muasal Makkah ini dijadikan sebagai kota suci. Ada juga yang bertanya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bisa sampai ke kota Makkah ini. Nabi Ibrahim alaihissalam berasal dari Irak. Kemudian beliau hijrah ke Mesir, dan dari Mesir beliau hijrah ke Palestina bagian utara. Di sanalah beliau tinggal. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 3 istri. Yang pertama adalah Siti Sarah radhiyallahu taala anha, kemudian yang kedua adalah Siti Hajar radhiyallahu taala anha, dan yang ketiga adalah Siti Keturah radhiyallahu taala anha. Asal dari Siti Sarah adalah masih dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Siti Hajar berasal dari Mesir, dan Keturah disebutkan berasal dari Midian. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 istri yang masyhur, yakni Siti Sarah dan Siti Hajar. Mengapa sampai disebutkan masyhur? Disebutkan demikian karena Siti Keturah jarang diterangkan oleh sejarah. Oleh karenanya kita tidak membahas masalah Keturah, tapi kita bahas langsung kepada Siti Hajar dan Siti Sarah radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena dari beliau berdua ini lahir keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah, ya, mengantarkan anak dan istrinya sampai ke Makkah Al-Mukarramah? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak dari Siti Hajar radhiyallahu ta'ala anha yang bernama Ismail, ada sedikit permasalahan dalam keluarga yang pada akhirnya istri beliau yang pertama yakni Siti Sarah meminta supaya Siti Hajar dijauhkan dari Siti Sarah. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sedih atas hal ini, tetapi karena isyarat Allah Ta'ala perintahkan Ibrahim alaihissalam laksanakan apa yang menjadi permintaan istrimu itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak istri beliau yakni Siti Hajar radhiyallahu ta'ala anha dan putra beliau yakni Ismail berjalan bermil-mil, ya, menuju satu lembah yakni disebut dengan lembah Hijaz. Lembah Hijaz inilah tempat di mana kota Makkah berada. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan anak dan istri beliau di kota ini, di tempat ini. Lalu beliau ditanya oleh istri beliau, siapa yang menyuruh engkau seperti ini, menempatkan kami di sini? Apakah ini adalah perintah Allah? Lalu beliau katakan, ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sang istri menjawab, kalau begitu kami yakin Allah Ta'ala akan bersama kita. Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan kami di sini. Lalu Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka dan beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas
faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Yang artinya adalah, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan anak keturunanku di satu lembah yang tandus, yang tiada tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang suci. Ya Tuhan kami, supaya mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati manusia untuk condong kepada mereka, serta berikanlah rezeki kepada mereka, supaya mereka menjadi hamba Engkau yang pandai bersyukur. Inilah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meninggalkan anak istri beliau di tempat ini, yang tentunya ketika disebutkan tiada tanaman, artinya anak dan istrinya menjalani penderitaan yang luar biasa demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun dari tempat inilah Allah Subhanahu wa taala lahirkan keberkatan-keberkatan, di mana kota Makkah Al-Mukarramah menjadi negeri yang menjadi pusat agama terbaik di dunia ini, yakni Islam. Bahwa kota Makkah Al-Mukarramah ini, di sini tempat bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ini berasal dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang menyebutkan bahwa Quraisy itu adalah nama atau laqab, nama sebutan dari An-Nadhr bin Kinanah. Quraisy salah satu maknanya adalah bersama. Tetapi kalau kita ambil dalam timbangan bahasa Arab, kata Quraisy, timbangan fu'ail, artinya adalah sekumpulan kecil. Disebutkan bahwa orang Quraisy itu berasal dari berbagai macam kabilah yang berkumpul kemudian bersatu di kota Makkah Al-Mukarramah sana, dan mereka berada di sana, sehingga itu perwakilan dari suku-suku yang ada. Ini merupakan salah satu makna, sehingga dikatakan bahwa artinya bersama. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana Quraisy sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa di kota Makkah Al-Mukarramah sebelum kelahiran Rasulullah SAW ada 360 buah berhala yang mengelilingi Ka'bah. Dalam catatan sejarah ada yang memberikan penilaian bahwa rupanya orang-orang Quraisy ini salah satu kebiasaan mereka adalah menyembah berhala, dan setiap hari mereka menyiapkan berhala. Pada tiap tahun hitungan 360 itu adalah hitungan Qamariyah. Nah, kemudian adat mereka adalah biasa minuman keras 5 kali sehari. Siapa yang paling kuat dalam berjudi dan banyak untungnya, dia yang harus memberikan biaya-biaya perang. Kemudian siapapun yang paling kuat dalam minum khamar itu memiliki akhlak terpuji. Selain dari itu, kita lihat lagi bahwa bagaimana mereka memperlakukan wanita. Siapa yang kuat bermain perempuan itu dianggap yang paling mulia. Wanita dianggap hal yang sangat memalukan bila mereka tidak punya suami yang memiliki jabatan atau terhormat. Oleh karenanya ada beberapa kalangan keluarga yang membunuh anak-anak perempuan mereka. Boleh dikatakan Quraisy pada masa itu mengalami berbagai macam kemerosotan dalam hal akhlak. Bahkan yang dianggap ibu kandung adalah yang dianggap ibu hanya ibu kandung. Kalau ibu tiri, manakala diceraikan boleh dinikahi oleh anaknya. Kemudian berbagai macam tindakan-tindakan amoral begitu banyak terjadi. Boleh dikatakan hampir semua kejahatan ada di bangsa Arab masa itu, terutama di Quraisy. Allah Subhanahu wa taala melahirkan satu wujud yang benar-benar dipilih olehnya, yakni Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Siti Aminah. Ini merupakan satu pasangan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam 2 figur yang mulia ini, yaitu Hadrat Abdullah yang dikatakan sebagai putra yang terpilih, putra yang terbaik dari antara putra-putra Abdul Muttalib. Mengapa disebutkan demikian? Karena Abdul Muttalib pernah bernazar, manakala punya anak 10 orang dan tidak punya anak lagi, maka satu di antara mereka yang terbaik akan disembelih di depan Ka'bah. Dan ternyata
dari semua putra beliau setelah dilaksanakan undian yang terpilih adalah Abdullah. Artinya dalam pandangan Quraisy masa itu, sesuai dengan tradisi mereka, yang akan disembelih adalah Abdullah, yakni yang menjadi ayah dari Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW. Namun karena ada yang memberikan nasihat supaya diadakan undian, ya bisa ditebus, maka dilaksanakan undian sehingga keluarlah ya nama Abdullah sampai ke 99 dan 100 baru muncul nama onta ketika diadukan antara Abdullah dengan onta, sehingga ditebuslah Abdullah ini dengan 100 onta, dan pada akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih karena telah ditebus oleh 100 onta. Oleh karenanya tidak heran Nabi menyatakan bahwa aku adalah putra dari 2 Ismail. Ya, Ismail yang pertama adalah Ismail putra Ibrahim alaihissalam yang disembelih, kemudian ditebus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ismail yang kedua adalah ayah Nabi kita yang tercinta Muhammad SAW yang bernama Abdullah. Oleh karena itu Hadrat Abdullah adalah ayah Rasulullah SAW yang penuh dengan pengorbanan. Namun ketika beliau menikahi ibu dari Nabi SAW yang bernama Siti Aminah, apa yang terjadi? Beliau sakit ketika beliau berjualan berdagang di Suriah. Kemudian beliau karena sudah mengalami sakit, beliau kembali ke Madinah, ya ke Yathrib masa itu, nama Madinah. Apa yang terjadi? Ternyata ketika ayah beliau mendengar berita bahwa beliau sakit, yakni ayah beliau bernama Abdul Muttalib, Abdul Muttalib mengirim salah satu putra beliau yang bernama Harith untuk menengok atau menjenguk saudaranya yang bernama Abdullah tadi. Kemudian ternyata sampai di sana ayah dari Nabi SAW ini Abdullah sudah wafat, dan dikabarkan kepada kakek beliau bahwa Abdullah sudah wafat. Apa yang terjadi? Ibunda beliau sangat sedih sekali karena usia masih muda sudah harus menjanda dengan memiliki kandungan yang anak yang belum dilahirkan. Namun dalam kondisi demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada beliau dalam mimpi. Beliau melihat bahwa dirinya dari tubuh beliau mengeluarkan cahaya, dan cahaya itu sampai ke berbagai pelosok dunia. Dan ini merupakan tanda bahwa putra yang dilahirkan ini akan menyampaikan dakwah, akan mengemban risalah untuk semesta alam. Bagaimana kelahiran Nabi dan masa kecilnya kita akan bahas pada episode berikutnya. يا قلبي يذكر أحمدا عين الهدى مفني العدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 108 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan pengutusan Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Jadi manakala kita berbicara bahwa kita adalah umat Islam, maka ajaran pertama yang harus kita ajarkan, kita praktekkan adalah rahmat. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarhamin nas, lam yarhamillah." Siapa yang tidak memiliki kasih sayang kepada umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan sayang kepadanya. Jadi, manakala kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, semua umat manusia harus kita sayangi. Jadi Islam datang untuk menyelamatkan untuk umat manusia, rahmat bagi semesta alam. Alam Indonesia, alam Amerika, alam Australia, alam yang ada di dunia ini harus diberikan rahmat, keselamatan. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan kepada kita Nabi rahmatan lil alamin. Kemudian Rasulullah mengingatkan bagaimana itu membuat rahmat, mengajarkan rahmat. Beliau bersabda, khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian umat Islam adalah yang paling bermanfaat bagi umat manusia. Jadi apapun kemampuan kita, apapun amalan kita, semua harus bermanfaat. Artinya yang merugikan umat manusia jangan kita amalkan. Apa yang bermanfaat untuk umat manusia, mari kita lakukan. Ya. Kemudian akhlak kita itu pun harus dijaga. Sebab Nabi SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tanda khas bagi orang yang memiliki rahmatan lil alamin, khasnya adalah akhlaknya dijaga, yaitu akhlak yang mulia. Pemirsa, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga akhlak kita agar bermanfaat untuk umat manusia. Pemirsa, demikian pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti jejak sang Rasul pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.